وصحبه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita yang hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan dan umur yang barokah. Seterusnya yang kami hormati saudara-saudara kami, adik-adik kami yang juga hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, diberi umur yang berkah, rezeki yang berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan, Allah masih menggerakkan hati kita untuk datang ke majelis ini. Allah masih memberi izin kita mampu melangkahkan kaki kita ke majelis ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju majelis yang mulia ini menghapuskan dosa-dosa kita. Amin. Dan duduknya kita bersama di majelis ini hendaknya Allah mengangkat derajat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sholawat dan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita, panutan hidup kita, tauladan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ibu-ibu, saudara-saudaraku yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukrulillah kulli ni'amillah. Bersyukur kita pada sore hari ini kita berada di akhir detik-detik bulan Zulhijjah. Kita akan memasuki tahun baru Hijriah. Tentu sebagaimana kita hidup, kita mempersiapkan diri kita untuk kehidupan kita yang mapan, untuk kehidupan yang layak, untuk jabatan kadang, untuk karir kita, dan lain sebagainya. Kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga hendaknya ketika kita memasuki bulan atau tahun baru Islam ini, kita juga mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita menjadi lebih baik nantinya daripada sekarang. Karena orang yang hari ininya sama saja dengan kemarin, tidak ada perubahannya, maka mereka ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Dan orang yang hari ininya mungkin lebih buruk lagi dari yang kemarin, berarti termasuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka. Tetapi orang yang hari ininya lebih baik daripada hari kemarin, maka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Jadi untuk menjadi golongan orang-orang yang beruntung itu, kita harus mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Bagaimana kita lebih baik lagi keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya Allah pergantian hari dalam Islam itu adalah waktu maghrib, ya. Jadi maghrib nanti kita akan masuk ke tahun baru Hijriah, yaitu satu Muharram, ya. Jadi untuk menentukan satu Muharram ini, tahun baru Hijriah ini, itu banyak dulu pendapat-pendapat di kalangan para sahabat. Ada yang mengatakan kita mulai tahun baru ini pada saat Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Maka akhirnya tidak jadi. Kenapa? Karena mereka takut nanti itu akan dikultuskan. Kemudian ada juga yang berpendapat, bagaimana kalau kita tahun baru itu dimulai pada saat Rasulullah lahir? Akhirnya tidak jadi juga. Dan diputuskanlah
bahwa tahun baru itu dimulainya yaitu saat Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya, pada saat itu Rasulullah berumur 53 tahun. Karena Rasul berdakwah di Mekah itu selama berapa tahun Ibu? Yaitu 13 tahun, tapi tidak sukses. Banyak rintangan, banyak cobaan, banyak ujian yang dihadapi oleh Rasul ketika mengembangkan Islam di kota Mekah pada waktu itu. Bahkan ketika Rasul berdakwah di Taif, itu Rasulullah sampai berdarah itu, dilempari, diludahi, banyak ujiannya, cobaannya. Maka untuk itu akhirnya Rasulullah hijrah ke kota Madinah, dan di Madinah Rasulullah berdakwah selama 10 tahun. Maka ditetapkanlah sejak waktu hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah itu dimulailah tahun baru Hijriah 1 Muharram, ya. Jadi 1 Muharram itu dimulainya pada saat Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, jadi apa yang perlu apa yang perlu kita lakukan dalam menyambut datangnya bulan suci, dalam menyambut tahun baru Islam ini, ya, serasa bulan Ramadan pula ya. Dalam menyambut tahun baru Islam ini, yang pertama kita nanti akan membaca doa akhir tahun dan doa awal tahun. Kita nanti akan membaca doa akhir tahun dan doa awal tahun, ya. Jadi kita mulai tahun baru ini, akhirnya nanti setelah kita pengajian ini kita membaca doa akhir tahun bersama-sama, ya ibu-ibu ya. Kemudian setelah maghrib nanti kita membaca doa awal tahun. Itu tadi sudah difotokopikan. Kalau akhir tahunnya kita baca bersama-sama di sini, kalau awal tahunnya nanti silahkan ibu baca di masjid secara berjamaah atau ibu baca di rumah masing-masing saja, ya, sama keluarga nantinya, ya. Jadi dimulai dengan doa, agar kita di tahun berikutnya ini lebih baik lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, apa yang perlu kita lakukan? Yaitu muhasabah, ya. Apa itu muhasabah? Yaitu menghitung-hitung diri kita atau menintrospeksi diri kita, ya. Kita hitung-hitung mungkin tahun sebelumnya apa dosa-dosa yang kita lakukan, ya. Mungkin kita sering ghibah, ya, menceritakan kejelekan orang lain. Maka kita catat itu dosa saya tahun kemarin. Kita ingat lagi. Suka fitnah, atau mungkin suka membantah kepada suami kita. Kita catat. Oh, saya tahun dulu sukanya itu shopping, belanja, kadang membeli barang-barang yang tidak diperlukan, mubazir. Sudah banyak baju di rumah masih saja dibeli, padahal tidak terpakai, ya. Padahal ini semua nanti akan dihisab, ya. Maka itu kita hitung-hitung apa dosa-dosa yang saya lakukan pada tahun kemarin. Gunanya untuk apa? Memperbaikinya. Jangan sampai tahun kemarin dosa kita itu saja. Tahun kemarin ghibah, fitnah, cerewet sama suami, mungkin ya ibu ya. Sholat kita bolong-bolong, atau mungkin suka membuka aurat. Tahun sekarang jangan sampai itu terulang lagi. Itu kayak itu aja dosa, ya. Nah, kalau bisa jangan dosa itu lagi, dan jangan buat dosa lagi, gitu ya. Nanti mentang dosa saya tahun ini inilah dosa saya. Tidak seperti itu. Tujuannya apa? Kita introspeksi, menghitung-hitung diri agar tahun berikutnya tidak terulang lagi dosa yang sama, ya. Tidak melakukan dosa itu lagi. Bukan berarti dosa yang bersama, berarti dosa yang lain boleh, tidak, ya.
tidak melakukan dosa itu lagi. Jadi perlu kita muhasabah diri, introspeksi diri, menghitung-hitung, karena ini disuruh oleh Allah. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, jadi kita hitung-hitung diri kita untuk kedepannya nanti. Ya, lalu yang ketiga, apa yang perlu kita lakukan? Kita buatlah komitmen, ya. Kita buat komitmen. Pokoknya tahun kemarin sholat saya masih bolong-bolong. Tahun ini tidak boleh lagi, ya. Tahun kemarin mungkin bolong kalau jalan-jalan, tinggal sholat. Ada nanti orang pesta, kadang takut karena udah make up, ya. Ya udahlah, nggak usah sholat dulu, gitu ya. Atau jilbab mungkin kan banyak modelnya, susah nanti masangnya lagi, nggak usah sholat dulu. Jadi itu kita buat komitmen, tahun ini sholat saya nggak boleh tinggal lagi. Atau kita buat komitmen, tahun dulu saya cuma melaksanakan sholat yang wajib 5 waktu saja, maka tahun ini saya harus tambah dengan sholat sunnahnya, sholat tahajudnya, walaupun itu cuma 2 rakaat. Saya tambah dengan sholat duhanya, saya tambah dengan sholat sunnah rawatibnya. Ya, kita buat komitmen seperti itu sehingga ada planning, ada perencanaan bagaimana kita kedepannya menjadi lebih baik lagi. Ya, kemudian apa lagi? Yaitu sedekah, ya, bersedekah. Karena bersedekah di bulan Muharram itu pahalanya lebih besar dari selain bulan Muharram, ya. Maka bersedekah. Kalau dulu mungkin infak subuh kita mungkin setiap subuhnya cuma 2.000, maka tahun ini kita tingkatkan menjadi 3.000 atau 5.000. Kita tingkatkan walaupun sedikit, gak apa-apa. Yang penting istiqomah dengan amaliyah yang kita lakukan tersebut, ya. Begitu juga suami. Nanti bilang sama suaminya, karena disunnahkan di bulan Muharram ini, ya Mia, suami itu melebihkan belanja atau jajan istrinya. Itu disunnahkan. Di bulan Muharram ini, ya. Disunnahkan dilebihkan belanja istrinya di bulan Muharram ini. Nanti bilang sama suaminya, ibu, bang, ini bulan Muharram nih bang, ya, karena sedekah terbaik seorang suami itu adalah nafkah kepada istrinya. Maka dilebihkan jajan istrinya, dilebihkan belanjanya di bulan Muharram ini, ya ibu, ya. Kemudian apalagi yang perlu kita lakukan ketika memasuki bulan Ramadan, ketika memasuki bulan Muharram ini, yang perlu kita lakukan susah mau dari bulan Ramadan. Iya, asal Ramadannya. Padahal udah Muharramnya nak Ramadan juga lagi, ya. Jadi sedekah, ya ibu-ibu, ya. Sedekah, perbanyak sedekah kita karena pahalanya itu lebih berlipat ganda lagi, dilipat gandakan. Kemudian suami